Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita masih membahas kasus Vina Cirebon yang sampai hari ini semakin rumit dan semakin tidak ada titik temu. Dan ini ada kabar baru yang saya terima, yaitu tentang Bapak Hotman Paris yang berbalik arah menangani kasus Vina Cirebon ini. Dan bagaimana videonya akan kita simak bersama-sama. Para Kapolri periode 2008 hingga 2010 turun gunung dengan mendatangi Mabes Polri pada Kamis siang. Tampak mantan Kapolri yang hadir, diantaranya Jenderal Purnawirawan Dai Bakhtiar hingga Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri. Menurut mereka, rentetan kasus yang mencoreng Polri berimbas kepada menurunnya kecintaan masyarakat terhadap institusi Polri. Para mantan Kapolri ini pun juga meminta Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo untuk segera mengimplementasikan arahan Presiden Joko Widodo. Sementara mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Bambang Hendar Sudanuri meminta kepada masyarakat agar memberikan dukungan bagi Polri untuk memperbaiki diri. Bambang menyebut apa yang sedang dihadapi Polri saat ini cukup berat. Bongkar-bongkar yuk tentang Hotman Paris. Yang pertama yang teriak-teriak, yang membela kasus Vina, tete bengek. Setelah tahu kebenarannya, langsung berbelok. Kenapa seorang berbelok? Kenapa si Hotman bisa berbelok? Udah tahu kebenarannya. Masih ingat seorang Hotman pernah membela Teddy Minahasa. Siapa Teddy Minahasa? Oknum polisi yang badan narkoba itu. Apa hubungannya sama kasus Vina? Tanya sama Hotman, kenapa dia berbelok? Aduh. Kenapa Hotman sekarang diam? Tahu pasti kebenarannya. Pelaku yang di penjara itu, yang sekarang yang dituduh pelaku pembunuhan, yang melakukan pembunuhan Vina itu bukan pelakunya. Pelakunya masih berkeliaran, ya kan? Ada oknum polisi, ada ini, ya namanya juga geng-geng narkoboy. Tanya tuh si Pak Hotman, pasti paham, ya kan? Kenapa dia berbalik arah? Berbeloknya secara pelan-pelan dan tiba-tiba tenggelam. Dulu menggebu-gebu, langsung dipuja-puja ini sama orang-orang yang koplak permanen. Pak Hotman baik. Ini membela rakyat kecil. Membela apa mau mengukuhkan dirinya? Hah? Bahwa dirinya orang yang masih bisa dibicarakan. Oke deh, salam waras. Ada apa dengan seorang yang sudah lama menghilang, yaitu Bambang? Teman-teman dari Dai Bakhtiar tiba-tiba datang ke Mabes Polri. Ada apa? Di tengah-tengah maraknya yang namanya kasus Vina, saat saya sentil, satu, ada yang namanya Teddy Minahasa kala itu masih menjabat. Kedua, masih menjabat yang namanya Tito Karnavian, pelindung segala kejahatan yang ada di Indonesia. Ketiga, Dai Bakhtiar. Keempat, Bambang. Kemudian jenderal yang gendut itu. Ibtu Rudiana. Ada apa, Pak? Tiba-tiba saat ini, beberapa hari yang lalu, tiba-tiba datang ke Mabes. Abri, ada yang harus disampaikan gitu, agar si A, si B, C itu jangan buka mulut gitu, ya kan? Tiba-tiba datang ke Mabes Abri itu, apakah Bambang akan bisik-bisik dengan seseorang?
sandiwara di Indonesia banyak sekali. Seperti kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya. Saya akan salut kepada Listio Sigit jika ekornya lebih dulu dipangkas dari yang rendah, orang-orang yang disuap agar bisa buka mulut. Karena pejabat-pejabatnya saat ini sedang belusukan. Belusukan kemana? Ya diam-diam. Tapi kamera ini ya di mana-mana bakal menyorot mereka. Tiba-tiba datang ke Mabes, ya akan silaturahmi dengan siapakah? Membisikkan apa? Kira-kira datang ke itu pengamanan kah? Ya, nah, satu, kedua, mungkin bisa jadi karena satu dari keponakan seorang jenderal dan polisi pada waktu itu dihapus dari catatan DPO, kemudian hanya lukisan yang ditinggalkan, menjadi seorang angkatan. Disebabkan itulah Bambang datang ke Mabes, ya kan? Nah, mudah-mudahan rangkaian saya itu benar, ya, karena dulu ada salah satu yang namanya Andi itu hilang dari DPO, kemudian yang ditinggalkan bukan berupa foto tapi berupa lukisan, ya, goretan semua lukisan dan ciri-cirinya. Ya gimana nggak aman kalau masuk Taruna, bro. Ya, mudah-mudahan itu terungkap. Yang saya pertanyakan itu tadi inti utama, ada apa dengan Bambang, teman-temannya Dai Bahtiar, kok tiba-tiba datang ke Mabes, nggak ada hujan, nggak ada angin. Untuk melindungi seseorang kah? Atau bilang jangan buka suara kah? Makanya ambil kata-kata dari Bapak Listio Sigit, seorang Kapolri, kalau tidak bisa pangkas kepalanya, pangkas ekornya, tangkap aja itu Linda. Linda pun ya, yang saya tanya, dia ngaku Linda yang bertahi lalat di sini, matanya, alisnya sama, tapi sekarang berjilbab menjadi tim kuasa hukum si Linda. Apakah itu Lindanya? Apakah itu Putri? Ya, banyak sekali sandiwara ya. Jadi drakor, kata Bapak Jokowi, negara kita ini banyak drakor, terutama pejabat-pejabatnya. Ya, mudah-mudahan Bapak Jokowi juga nyimak ini konten. Bapak Jokowi, ya, drakor, kata Bapak Jokowi, drakornya para pejabat, petinggi-petinggi di rakyat Indonesia ini demi bisnis mereka yang memuaskan mereka lancar, ya kan? Tiba-tiba drakor, ya, baru beberapa hari lalu Pak Bambang datang ke Mabes. Ada apa gerangan? Itu aja sebagai tanda tanya eksekutif itu ya. Salam waras, salam pagi rakyat Indonesia, salam NKRI. Mudah-mudahan cepat terkuak. Jangan lupa kata-kata Bapak Listio Sigit, kalau nggak mampu pangkas kepalanya, pangkas ekornya, tangkap aja itu yang kemarin-kemarin udah jadi saksi di persidangan, memberikan saksi palsu. Kemudian itu juga memberikan laporan palsu. Apa nggak dipenjara? Kalau saksi aja bisa dipenjara, memberikan keterangan palsu, apalagi polisi. Bagaimana ceritanya kok sebagai pengayom negara bisa memberikan laporan palsu? Banyak orang yang pura-pura kesurupan, panggil kori lah apalah mengenai kasus Vina. Bro, kemana pengacara yang kemarin unjuk taring sepanjang-panjangnya? Katanya seorang pengacara tersebut, dia bilang, wahai para pejabat, janganlah engkau halang-halangi. Tetapi kok dia klarifikasi panggil semua para orang tua pelaku-pelaku. Nah, itu yang lebih lucu lagi. Kemudian ada pula yang orang yang habis bersumpah-sumpah kemarin, sumpah atas nasabah.
lalu bilang pekerjaannya apa, ngojek, tapi nggak punya motor. Allah itu menurunkan malaikat agar mengikat lidahnya suatu saat. Ya, apapun dia alasannya pasti akan ditandai agar publik itu mengetahuinya. Itu aja. Nah, yang saya heran kenapa kemarin ada seorang pengacara getol banget dari awal, kok sekarang kendor? Ya kan? Kok sekarang kendor? Lagi pula pengacara juga nggak bisa membedakan mana Peggy Setiawan kuli bangunan, mana yang anak pejabat, ya kan? Sepertinya hebat banget Pak Jenderal apa itu ini. Siapa tuh? Belum jenderal ya, yang gendut itu ya. Siapa namanya itu? Kalau disebutkan ntar saya dicari pula, ya ta. Nah, tapi backingan memang keponakannya ya. Kemudian yang satunya masih saudaranya, yang satunya masih keponakan ya katanya kan. Nah, jadi mudah-mudahan si gendut itu ya, seorang oknum polisi itu ya bisa membuka suara, jangan kerjasama dengan Ibtu Rudiana. Saya harap semoga oknum polisi tersebut bisa membuka kejujuran, jangan melindungi walaupun keponakan atau masih saudaranya, ya kan? Banyak. Oke sahabat semua, itu tadi video yang bisa Cak Bokel tampilkan ya. Mudah-mudahan saudaraku semuanya bisa mengambil positifnya. Terima kasih. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.